Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang regresi sederhana dengan variabel dikotomi. Jadi mungkin pernah ada di benak Anda, regresi itu bisa untuk menguji perbedaan antar min gak sih? Atau apakah regresi hanya bisa menguji hubungan? Nah, dalam kuliah ini kita akan belajar bagaimana regresi bisa digunakan untuk menguji perbedaan sama dengan t-test. Tentunya kuliah ini perlu pemahaman tentang t-test sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman belum mendapatkan materi tentang t-test atau pengujian perbedaan antara dua kelompok, mungkin itu sebaiknya dibaca dulu. Nah, jadi regresi sederhana dengan variabel dikotomi. Oke, jadi variabel dikotomi itu apa sih? Sebenarnya itu variabel dikotomi itu saya terjemahkan dari dichotomous variable. Dichotomous itu apa? Itu adalah variabel yang terdiri dari dua kelompok. Misalnya laki-laki versus atau perempuan. Kemudian ada kelompok treatment dan ada kelompok kontrol. Contoh yang saya pakai di kuliah ini adalah koalisi Indonesia Hebat dan koalisi Merah Putih, ya, yang mengacu pada koalisi yang terbentuk pada pemilu tahun 2014. Namun, bagaimana jika Anda ingin mengetahui perbedaan dukungan rekonsiliasi mantan komunis antara pendukung koalisi Indonesia Hebat dengan koalisi Merah Putih? Jadi ini sebenarnya adalah bagian dari tesis saya, karena saya meneliti tentang PKI dan rekonsiliasi, dan kebetulan salah satu variabel yang saya kira cukup relevan saat itu adalah koalisi politik antara koalisi Indonesia Hebat yang mendorong atau mendukung pencapresan Joko Widodo dan koalisi Merah Putih yang saat itu mendukung pencalonan Prabowo Subianto. Nah, saya pikir saat itu mungkin karena konteks G30 SPKI dan tragedi 65 itu sangat kental muatan politisnya, saya kira koalisi politik bisa menjadi salah satu faktor yang penting. Nah, jadi itu sedikit latar belakang kenapa saya memilih variabel ini untuk penelitian tentang tragedi 65. Nah, sebelum kita mulai melakukan regresi, coba kita lakukan independent samples t-test. Jadi independent samples t-test, bagi yang belum tahu, adalah pengujian perbedaan antara dua kelompok. Jadi tadi kan ada dua kelompok ya, ada laki-laki versus perempuan, ada kelompok treatment versus kelompok kontrol, dan juga ada koalisi Indonesia Hebat versus koalisi Merah Putih. Nah, apakah ada perbedaan dukungan rekonsiliasi atau dukungan reparasi antara dua kelompok tersebut? Kita bisa menjawab pertanyaan itu dengan melakukan analisis independent samples t-test. Dan gambar yang kita dapat dari independent samples t-test adalah seperti ini. Jadi ternyata koalisi Merah Putih yang mendukung Prabowo, dukungan reparasi atau dukungan rekonsiliasinya sebesar 4,76, dan rentang nilainya sebesar ini. Kemudian reparasi atau dukungan rekonsiliasi untuk kelompok Indonesia Hebat sebesar 5,52. Jadi ini secara visual menggambarkan datanya, mean, repair untuk masing-masing kelompok. Nah, kalau kita lihat datanya di means-nya, kita bisa lihat di sini bahwa ini 4,7554 dan itu sesuai ya. Dan ini 5,523 yaitu sesuai.
Ini kalau kita lihat dari output t-testnya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah perbedaan tersebut signifikan atau ini terjadi secara kebetulan. Kita bisa melihat signifikansi atau p-value dari hal tersebut, dan kita bisa melihat ini equal variance assume itu menyatakan kalau misalnya ada homogenitas variansi. Salah satu asumsi yang kemarin sempat dibahas tapi tidak akan kita jelaskan di sini. Kalau ingin tahu bisa hubungi saya lewat WA dan bisa kita diskusikan. Nah, kita lihat di sini mean difference-nya sebesar minus 0,7675 dan perbedaannya signifikan. Jadi hasil pengujian t-test menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan antara koalisi merah putih dengan koalisi Indonesia Hebat. Nah, saya ingat waktu saya melakukan pengujian ini, kita melihat variabel apa saja sih yang mempengaruhi rekonsiliasi pada mantan komunis, dan ternyata dari beberapa variabel yang saya masukkan, termasuk eksperimental termasuk eksperimen atau perlakuan yang saya diberikan, saya itu kan eksperimen ya, jadi saya memberikan perlakuan dan saya membandingkan dengan kelompok kontrol. Ternyata yang keluar sebagai perbedaan yang signifikan malah justru ini koalisi politik antara koalisi merah putih dan koalisi Indonesia Hebat. Terus saya cukup senang ya dengan hasil tersebut, dan saya menyampaikan kepada supervisor saya menemukan ini, ternyata ini sangat penting perannya, menggambarkan variansi dukungan rekonsiliasi. Namun sayangnya supervisorku mungkin karena dia orang Jerman ya, dan tidak terlalu tahu dengan konteks di Indonesia ya, dia kayak terus kenapa jadi dia tidak terlalu happy ya, seperti saya menemukan wah ini ternyata kalau bagi saya ini menunjukkan bahwa bagaimana identitas yang tidak terlepas dari sejarah itu memiliki peran penting dalam rekonsiliasi, bahkan untuk sesuatu yang suatu peristiwa yang sudah cukup lama, ternyata identitas politik itu memainkan peran yang cukup penting, dan itu kenapa bagi saya itu dapat sebuah insight dari data ini. Tapi mungkin supervisor saya belum terlalu mengenal konteks, jadi dia melihat ini sebagai pertemuan yang biasa-biasa saja. Jadi ya nggak apa-apa. Nah, kemudian ya ini signifikan, jadi ya signifikan berarti memang ada perbedaan gitu ya. Kita bisa melihatnya di sini bahwa ini p-value-nya atau signifikasinya di bawah 0,05 dan ini mean difference-nya. Dan kita bisa melihat seperti ini. Nah, kita sekarang akan mengkaitkan analisis tadi t-test dengan regresi. Nah, jadi ini sekarang adalah regresi, dan kita melakukan mengcoding antara koalisi merah putih dengan koalisi Indonesia Hebat itu dengan dummy variable. Nah, jadi kita mengubah yang kelompok koalisi merah putih itu 0, dan kita memberi kode koalisi Indonesia Hebat 1. Nah, kemudian datanya seperti ini, dan di sini ada persamaan regresinya. Nah, kita lihat di sini, ini adalah mean-nya 4,76, dan ini adalah mean untuk koalisi Indonesia Hebat. Nah, ini kaitannya dengan regresi. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah persamaan regresi ya. Jadi persamaan regresi jangan lupa, ini adalah Y adalah nilai Y yang diprediksi. Kemudian 4,76 ini adalah konstan atau adalah nilai Y ketika nilai X-nya sama dengan 0 ya. Tambah dengan 0,77 ini slope, dan ini X atau nilai X yang dimasukkan. Nah, ini yang sangat berbeda dengan linear regression yang kita pelajari kemarin.
Karena linear regression yang kita, atau regresi sederhana yang kita pelajari kemarin, rentang nilainya itu bisa dari 1 sampai 7. Dan itu adalah skala ordinal yang diberlakukan secara interval. Nah, tapi variabel yang kita gunakan di sini adalah kategorikal, yaitu 0 sama 1. Jadi interpretasi beta di sini itu berbeda. Kalau misalnya pada regresi sederhana, kenaikan 1 unit pada variabel X menyebabkan sekian unit kenaikan pada variabel Y. Nah, di sini ada perbedaan untuk variabel dikotomus. Jadi ketika kita menganalisis regresi dengan variabel kategorikal seperti ini, beta di sini merupakan selisih antara dua min. Jadi ini min-nya 4,76 dan ini min-nya 5,52. Nah, perbedaan min antara 5,52 dan 4,76, atau perbedaan min antara koalisi Indonesia Hebat dengan koalisi Merah Putih adalah 0,77. Dan ini adalah beta. Jadi beta, kalau kita menggunakan variabel kategorikal dengan 2 tingkat atau dengan 2 kelompok, beta adalah perbedaan min antara 2 kelompok yang dibandingkan. Oke. Jadi beta adalah selisih atau perbedaan min antara 2 kelompok yang dibandingkan. Itu berbeda dengan regresi yang sebelumnya. Oke. Itu yang kunci di sini. Nah, kalau kita perhatikan persamaan regresinya di sini, bentuknya sama kayak kemarin, bentuknya sama. 4,76 ini mengacu pada apa? Atau konstan di sini mengacu pada apa? Kalau kita lihat di sini, 4,76 mengacu pada min kelompok koalisi Merah Putih. Dan itu masuk akal, karena kita memberikan kode 0 pada koalisi Merah Putih. Di sini jadi koalisi Indonesia Hebat decoding dengan 1, koalisi Merah Putih decoding dengan 0. Dan konstan itu apa? Konstan adalah nilai Y ketika X-nya bernilai 0. Nah, 0 di sini apa? 0 ya berarti koalisi Merah Putih. Terus itu min-nya 4,76. Tambah 0,77, ini adalah selisih. Oke. Jadi dalam kasus variabel dikotomi, A sama dengan min kelompok acuan. Dengan kata lain, ini adalah kelompok acuan. Kalau misalnya di dalam teks bahasa Inggris, ini adalah reference group. Jadi bahasa yang mereka gunakan adalah reference group. Kita pakai kelompok acuan. Jadi ini kode 0 adalah kelompok acuan atau koalisi Merah Putih. Jadi kelompok pembanding. B di sini, misalnya kalau kita mengacu pada ini ya, persamaan regresi ya, A sama dengan min kelompok acuan, B sama dengan selisih min koalisi Indonesia Hebat dan koalisi Merah Putih. Jadi persamaan regresinya adalah Y sama dengan 4,76 tambah 0,77X. Oke. Output regresinya seperti ini. A sama dengan 4,755 dan B 0,768. Jadi ini sama kayak tadi, cuma dibulatkan pada 2 desimal. Jadi A merupakan min untuk koalisi Merah Putih, kelompok pembanding atau kelompok acuan atau reference group. Di sini ya, constant. Jadi di sini nggak disebutkan bahwa ini adalah koalisi Merah Putih, tapi kita harus tahu bahwa constant yang dimaksud di sini adalah koalisi Merah Putih atau kelompok pembanding, kelompok reference atau kelompok acuan, atau 0, kelompok yang dikode dengan 0. Kalau misalnya KIH yang decoding dengan 0, ya KIH yang akan di sini, nilai min KIH yang akan di sini.
Nah, kemudian di bawah sini ini apakah nilai mean KIH? Bukan, ini adalah selisih antara KIH dan KMP. Selisih antara Koalisi Indonesia Hebat dengan Koalisi Merah Putih. Jadi jangan lupa betanya adalah selisih mean antara dua kelompok yang dibandingkan. Kemudian dari dua angka ini kita bisa mendapatkan mean untuk Koalisi Indonesia Hebat. Jadi di sini bukan mean-nya ya, ini baru selisih. Tapi kalau kita ingin tahu mean-nya berapa, ya kita tinggal tambah ini dengan ini, yaitu sama dengan mean dukungan reparasi untuk Koalisi Indonesia Hebat. Nah, apakah perbedaan ini signifikan? Itu kan pertanyaan berikutnya. Nah, kita bisa lihat di sini nilai T-nya sebesar ini, signifikan di bawah 0,05, sehingga perbedaan antara dua kelompok itu signifikan. Terus kita perhatikan standardized beta. Di dalam konteks ini, ketika kita menggunakan ketika kita menganalisis variabel yang kategorikal dengan dua kelompok, beta standar ini tidak bermakna karena satu SD pada Koalisi Indonesia Hebat berhubungan dengan kenaikan 0,283 SD pada dukungan reparasi. Kenaikan 1 SD pada Koalisi Indonesia Hebat tidak ada maknanya, sehingga tidak perlu diinterpretasi. Ya, karena kita menggunakan variabel kategorikal ya. Jadi cuma 0 sama 1. Itu kan kelompok. Berbeda dengan ketika kita menggunakan skala interval. Itu kan itu ada nilainya gitu ya. Ada rentang nilainya. Kalau ini kan cuma penamaan saja. Nah, kemudian kalau kita bandingkan regresi dengan t-test, kita lihat outputnya. Dan kita lihat beta di sini 0,768. Kalau kita lihat mean difference di output t-test, kita dapat minus 767. Kalau dibulatkan ya jadi 0,768. Standard errornya juga 0,159, ini 0,159, dan T-nya juga sama 4,814, dan ini juga 4,814. Di sini positif, di sini minus. Itu cuman kelompok yang dibandingkan yang mana. Jadi kalau di sini KIH itu nilai reparasi lebih tinggi daripada Koalisi Merah Putih, sehingga T-nya positif atau B-nya juga positif. Tapi kalau misalnya di independent samples t-test ini, sepertinya saya codingnya itu kelompok Koalisi Merah Putihnya itu sebagai kelompok yang dibandingkan, atau mungkin Koalisi Indonesia Hebatnya yang saya bandingkan. Dan ini menunjukkan bagaimana Koalisi Indonesia Koalisi Merah Putih mean-nya dibandingkan dengan Koalisi Indonesia Hebat. Sehingga kan Koalisi Merah Putih kan mean reparasinya kan di bawahnya Koalisi Indonesia Hebat, sehingga minus. Jadi ini cuma masalah kelompok mana yang digunakan sebagai pembanding. Gitu ya kira-kira. Tapi nilainya sama. Dan ini menunjukkan bagaimana regresi bisa digunakan untuk menguji perbedaan juga. Jadi yang kita lakukan adalah dummy variable coding. Slope merupakan efek kelompok 1 dibandingkan dengan kelompok 0. Kelompok 1 adalah Koalisi Indonesia Hebat dan 0 adalah Koalisi Merah Putih. Tanpa ada kelompok pembanding, maka makna slope atau B1 tidak ada artinya. Jadi memang dalam analisis regresi dengan variabel dikotomi ini memang pemaknaan B1-nya ini atau pemaknaan slope-nya itu harus dengan adanya pembanding. Tanpa pembanding tidak ada artinya. Karena itu perlu dibuat variabel baru dengan dummy coding 01 untuk format analisis regresi
jika memang codingnya sebelumnya 1 dan 2 atau ya dan tidak. Ya jadi misalnya kita menggunakan independent samples t-test gitu ya, dan kita menggunakan coding 1 untuk koalisi Indonesia Hebat dan 2 untuk koalisi Merah Putih. Nah, untuk dummy coding kita harus mengubahnya menjadi 0 sama 1. Yang penting adalah kelompok acuannya yang mana. Kelompok acuan yang di coding 0 biasanya adalah kondisi umumnya, baseline atau kondisi tanpa intervensi. Jadi ini mungkin salah satu mana yang digunakan, salah satu saran mana yang digunakan sebagai kelompok referensi, yang mungkin adalah kalau kita melakukan eksperimen dan ada kelompok eksperimen dan ada kelompok kontrol, ya kita menggunakan baseline-nya itu 0-nya, karena kita membandingkan pengaruh eksperimen terhadap kelompok yang tidak dikasih intervensi atau tidak dikasih perlakuan. Jadi di coding 0 untuk baseline atau kondisi umumnya. Kalau misalnya koalisi Merah Putih dan koalisi Indonesia Hebat, ya mungkin bisa dua-duanya gitu ya. Jadi ya untuk beberapa konteks memang tidak jelas mana baseline, tapi yang penting kita sendiri tahu nolnya itu yang mana. Kita harus hafal nolnya itu yang mana, koalisi Merah Putih atau koalisi Indonesia Hebat. Kemudian mengapa kita menggunakan regresi untuk menguji perbedaan? Karena kita bisa mengkontrol atau menyesuaikan variabel yang lain lebih mudah. Ini lebih mudah dilakukan di regresi. Misalnya apakah dampak koalisi politik ke dukungan representasi setelah mengkontrol faktor usia. Nah, mengkontrol ini akan kita bahas pada kuliah selanjutnya, dan ini adalah salah satu keutamaan dari regresi. Dan dalam konteks penelitian ya, kita berusaha untuk mengetahui apakah faktor ini memang benar-benar berperan dalam mempengaruhi variabel yang lain, atau siapa tahu variabel ini berhubungan dengan variabel yang lain dan sebenarnya variabel yang lain yang lebih mempengaruhi, atau ada kayak confounding variables. Nah, regresi bisa digunakan untuk menguji apakah confounds tersebut itu mempengaruhi, dan itu untuk menguji sejauh mana sebuah variabel ini memang benar-benar memiliki pengaruh yang kuat. Itu yang akan kita bahas minggu depan. Namun untuk minggu ini cukup kita belajar tentang regresi dalam konteks menguji perbedaan, dan nantinya kita bisa melakukan analisis yang lebih kompleks lagi dengan kelompok yang lebih banyak yang bisa dilakukan di proses. Tapi ini adalah dasar-dasar bagaimana kita menginterpretasi output regresi untuk menguji perbedaan. Saya kira itu cukup untuk materi ini. Selanjutnya saya akan membuat tutorial bagaimana melakukan regresi dengan variable dichotomous di SPSS. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.